Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Longmesangat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, masih dalam edisi BDR Belajar dari Rumah. Pada hari ini kita akan belajar pada bab 2, yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Pernahkah kalian membaca buku Harry Potter atau menonton filmnya? Mungkin juga kalian pernah membaca cerita fabel Kancil dan Buaya. Atau kalian pernah nonton film Transformers? Kamu juga bisa belajar menulis fantasi seperti film-film tadi. Yang penting kalian mau belajar dengan tekun dan tidak usah takut untuk berkreasi. Fantasi itu ada dua. Yang pertama adalah fantasi aktif, yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Misalnya ada seorang perancang, pelukis, dan juga penulis. Itu adalah hasil-hasil dari sebuah fantasi. Ada juga yang kedua, fantasi pasif. Maksudnya adalah fantasi yang tidak dikendalikan. Misal ada seseorang yang sedang melamun, berarti dia sedang melakukan fantasi pasif. Di bagian yang A, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Nah, apa sih fantasi itu? Apakah sudah ada yang bisa memahami fantasi itu apa? Berdasarkan penjelasan singkat yang telah Ibu uraikan tadi. Jadi fantasi adalah, teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergender fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Kemudian ciri-cirinya ada 6. Yang pertama ada keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius. Kemudian yang kedua, ide ceritanya terbuka. Yang ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu. Dan yang keempat, ada tokoh yang tidak biasa atau unik. Yang kelima, fiktif semata. Dan yang keenam, bahasa. Penggunaan pada bahasa pada teks cerita fantasi adalah bahasa-bahasa dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan sinonim dan sebagainya, tidak menggunakan bahasa yang resmi. Jenis-jenis fantasi itu terbagi dua. Yang pertama adalah cerita fantasi total dan irisan. Yang kedua adalah cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Cerita fantasi total adalah seluruh baik dari nama, tokoh, dan tempat kejadiannya merupakan imajinasi pengarang. Namun apabila irisan berarti sudah ada nama atau tempat yang diambil dari kehidupan nyata, terbagi antara kehidupan nyata dan khayalan seorang atau fantasi seseorang. Kemudian cerita sezaman, dalam satu cerita fantasi tersebut zamannya sama. Misal pada zaman penjajahan, berarti dari awal menceritakan pada zaman penjajahan. Atau pada zaman masa kini, seluruh cerita ada di masa kini. Tetapi apabila cerita fantasi yang lintas waktu, berarti ada yang masa kini, kemudian ceritanya mundur atau flashback, bisa kembali ke masa lampau atau bahkan ke masa-masa prasejarah. Kemudian untuk kegiatan hari ini, silahkan kalian membaca cerita fantasi pada buku paket halaman 45 sampai 48. Nah, jika kalian ingin menonton pada link YouTube, silahkan ketik link YouTube yang sudah Ibu tampilkan di layar ini. Kemudian nanti kalian bisa langsung menonton teks 1, Kekuatan Ekor Biru Nataga. Tapi jika kalian tidak ingin menonton, silahkan dibaca saja di buku paket. Kemudian di teks 2 itu judulnya adalah Anak Rembulan.
Ini juga bisa kalian baca di buku paket ataupun mau ditonton di link YouTube juga silahkan. Ini link YouTube-nya sudah Ibu share, silahkan kalian ketik, kalian bisa menontonnya di link YouTube. Tugas hari ini, silahkan menuliskan keajaiban tokoh dan peristiwa ajaib yang dialami oleh tokoh pada tabel berikut. Di sini tabelnya sudah Ibu buat, silahkan kalian tulis pada hal keajaiban tokoh, sudah Ibu berikan satu contoh. Kemudian teks 2 juga sudah Ibu berikan satu contoh. Silahkan dicari lagi dalam teks tersebut apa saja yang ajaib dari tokoh-tokoh itu. Kemudian peristiwa-peristiwa apa yang aneh pada teks 1 dan teks 2. Yang kedua, daftarlah latar apa saja yang digunakan pada cerita fantasi. Latar di sini adalah tempat cerita tersebut. Bisa juga waktunya dan juga suasana yang dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut. Masing-masing teks sudah Ibu berikan satu contoh di sini. Silahkan kalian lanjutkan dengan cara mencari pada teks 1 dan teks 2. Batas akhir pengumpulan tugas mandiri hari ini pukul 17 WITA. Kemudian untuk tugas atau PR kelompok untuk yang standar kompetensi kedua, yaitu menceritakan kembali isi teks cerita fantasi secara berantai. Silahkan kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Kemudian silahkan kalian membaca atau menonton beberapa teks fantasi. Setelah itu silahkan pilih salah satu saja cerita tersebut mana yang akan kalian ceritakan kembali bersama teman kelompok. Buatlah dalam bentuk video. Ingat, saat merekam video kalian wajib memakai seragam sekolah. Batas akhir pengiriman video pada pertemuan BDR selanjutnya, ya. Boleh hari ini kalau selesai dikirim langsung, dan batas akhirnya adalah pertemuan BDR selanjutnya. Silahkan kalian menonton dulu contoh bagaimana teman-teman kalian menceritakan kembali isi teks cerita fantasi pada channel YouTube. Di sini sudah Ibu ketikkan. Silahkan kalian ketik saja di YouTube, kemudian kalian tonton terlebih dahulu contohnya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.